Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Tria Opika dengan MPM 19144600248, 2 Ika Saputri dengan MPM 19144600259, 3 Faiz Ahmad Unafa dengan MPM 19144600263, 4 Nurul Ningsih dengan MPM 19144600266, 5 Ulfa Ayu Rahmawati dengan MPM 19144600271, 6 Oktavia Dwi Ningsih dengan MPM 19144600272, yang terakhir Muhammad Fauzi dengan MPM 18144600082. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu yang berjudul jenis-jenis bahan ajar. Sebelum kita mempelajari jenis-jenis bahan ajar, tentunya kita harus mengetahui apa sih bahan ajar itu. Bahan ajar merupakan segala bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaa implementasi pembelajaran menurut Prastowo tahun 2011. Menurut Lestari tahun 2013, bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Maka dari itu dapat disimpulkan, bahan ajar merupakan seperangkat materi pelajaran yang disusun secara sistematis, sesuai, dan mengacu kepada kurikulum yang berlaku dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pengelompokan jenis bahan ajar. Yang pertama ada bahan ajar cetak dan yang kedua ada bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Jenis-jenis bahan ajar cetak yang pertama ada modul. Modul merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran yang di dalamnya berupa materi, metode, dan evaluasi yang dibuat secara sistematis dan terstruktur sebagai upaya untuk mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. Modul dirancang secara khusus dan jelas berdasarkan kecepatan pemahaman masing-masing siswa. Jenis yang kedua yaitu handout. Handout adalah catatan yang dibuat oleh guru yang digandakan dan dibagikan kepada siswa yang melingkupi pokok-pokok penting pelajaran, jadwal pelajaran, tujuan pelajaran, tugas atau pekerjaan rumah, dan sumber referensi. Jenis bahan ajar cetak yang ketiga yaitu LKS atau lembar kerja siswa. Menurut Dignas, dalam Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar, LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah yang menyelesaikan suatu tugas tersebut haruslah jelas kompetensi dasar yang akan dicapai. Jenis bahan ajar yang kedua yaitu bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak merupakan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan yang tidak melibatkan media-media cetak. Macam-macam bahan ajar non-cetak yang pertama yaitu bahan ajar display. Jenis bahan ajar display agak berbeda sifat dan karakteristiknya dengan jenis bahan ajar cetak maupun non-cetak, karena isinya meliputi semua materi tulisan maupun gambar yang dapat ditampilkan di dalam kelas, kelompok kecil, maupun secara perorangan tanpa menggunakan alat proyeksi. Yang kedua yaitu OHT atau Overhead Transparency, merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang dapat memasukkan unsur-unsur gerakan dan biasanya berupa image, tekstual, dan grafik dalam lembar transparan yang dapat dipresentasikan di dalam kelas atau kelompok dan menggunakan overhead projector. Yang ketiga yaitu audio. Program audio dalam semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang keempat yaitu video.
Video dan televisi merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan lugas untuk dimanfaatkan dalam program pembelajaran karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. Di samping itu, video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran. Siswa dapat menemukan gambar di bahan ajar cetak dan suara dari program audio. Yang kelima yaitu bahan ajar berbasiskan komputer. Penggunaan komputer untuk program pembelajaran terus meningkat akhir-akhir ini. Pemanfaatan komputer untuk program pembelajaran dapat langsung dioperasikan oleh siswa langsung atau terkoneksi dengan komputer lain. Buku sebagai bahan ajar. Buku teks atau buku pelajaran merupakan buku yang digunakan siswa dalam mendukung kegiatan belajar yang berisi uraian mengenai materi tertentu yang disusun secara sistematis dengan tujuan tertentu. Buku teks pelajaran ini digunakan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Biasanya, selain memuat materi, juga memuat soal-soal yang dapat dikerjakan siswa untuk melatih kegiatan belajar mandiri siswa. Buku teks pelajaran. Menurut Nasution, tahun 1994, dikatakan bahwa buku-buku pelajaran sendiri mempunyai keuntungan. Di antaranya adalah: yang pertama, buku pelajaran membantu guru melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, buku pelajaran juga merupakan pegangan dalam menentukan metode pengajaran. Yang ketiga, buku pelajaran memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. Lalu selanjutnya, buku pelajaran dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya dan apabila direvisi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian, buku pelajaran yang seragam memberikan kesamaan mengenai bahan dan standar pengajaran. Buku pelajaran memberikan kontinuitas pelajaran di kelas yang berurutan sekalipun guru berganti. Dan yang terakhir, buku pelajaran memiliki pengetahuan dan metode mengajar yang lebih mantap bila guru menggunakannya dari tahun ke tahun. Pentingnya buku teks bagi pembelajaran. Manfaat buku teks. Buku teks tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan karena digunakan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Manfaat buku teks menurut para ahli dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20 diisyaratkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran. Artinya, buku pelajaran tidak harus menjadi patokan khusus dalam kegiatan belajar mengajar, namun seorang guru juga harus bisa mengembangkan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa, sehingga pemahaman yang akan diperoleh siswa pun akan lebih luas dan mendalam terkait materi pelajaran yang diajarkan. Manfaat buku teks pelajaran: yang pertama, sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum. Yang keempat, sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk peningkatan karir dan jabatan. Tujuan buku teks pelajaran. Yang pertama, memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. Nah, yang ketiga, menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Nah, selanjutnya fungsi teks untuk siswa dan mahasiswa. Yang pertama, sebagai sarana kepastian tentang apa yang mereka pelajari. Buku teks pelajaran akan membantu siswa untuk mengetahui apa saja yang akan siswa pelajari, sehingga siswa akan lebih siap ketika mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua, sebagai alat kontrol untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa jauh mereka telah menguasai materi pelajaran. Dalam buku teks pelajaran ada soal-soal evaluasi per bab dan setiap beberapa bab serta latihan-latihan per indikator. Ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran dalam hal kognitif siswa. Nah, yang ketiga, menarik perhatian siswa dengan adanya gambar. Buku teks pelajaran yang dilengkapi dengan gambar untuk memperjelas pemahaman materi.
akan menarik perhatian siswa terlebih lagi untuk tingkat sekolah dasar khususnya kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Yang keempat, menumbuhkan minat baca siswa. Dengan adanya buku pelajaran juga diharapkan bisa menumbuhkan minat baca anak-anak Indonesia yang masih sangat rendah. Karena dengan adanya buku pelajaran, siswa akan bisa menemukan jawaban dari persoalan yang mereka hadapi dengan membaca buku tersebut. Karakteristik buku teks. Sebagaimana bentuk bahan ajar lainnya, buku teks memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Secara formal, buku teks pelajaran diterbitkan oleh penerbit tertentu dan sudah memiliki izin ISBN. 2. Penyusunan teks buku pelajaran memiliki 2 misi utama, yaitu optimalisasi pengembangan pengetahuan deklaratif, prosedural, serta pengetahuan tersebut harus menjadi target utama dari buku pelajaran yang digunakan di sekolah. Buku teks pelajaran dikembangkan oleh penulis dan penerbit dengan senantiasa mengacu pada apa yang sedang diprogramkan Departemen Pendidikan Nasional. Ketentuan tersebut diantaranya bahwa buku pelajaran harus 1. Mengikuti kurikulum nasional yang sedang berlaku. 2. Berorientasi pada keterampilan proses menggunakan pendekatan konseptual, teknologi, dan masyarakat, serta demonstrasi dan eksperimen. 3. Memberi gambaran secara jelas tentang keterpaduan dan keterkaitan dengan disiplin ilmu lainnya. Ya, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur buku teks. Yang pertama yaitu kompetensi dasar atau materi pokok. Kesesuaian materi dalam buku juga berstandar. Materi-materi yang ada di dalamnya haruslah berjalan dengan konsep ilmu pendidikan. Ketidaksejalan materi yang ada dalam buku dengan konsep ilmu pendidikan juga akan berpengaruh pada tujuan pembelajaran serta visi misi sekolah. Yang kedua yaitu informasi pendukung. Misalnya, selain mengacu pada kurikulum dan materi, juga perlu ditambahnya informasi pendukung. Informasi ini berguna untuk memperkuat materi yang akan dijabarkan. Misalnya dengan buku matematika, ketika kita berbicara matematika pasti identik dengan angka dan rumus. Nah, itu perlu adanya pendukung, yaitu dengan adanya buku. Yang ketiga yaitu latihan. Unsur-unsur buku teks juga tidak lepas dari latihan. Sebagai buku pegangan pembelajaran, maka bagian latihan ini perlu ada, yang mana tujuannya untuk menilai seberapa paham peserta didik. Kira-kira ketika kita sudah menjabarkan adanya, maksudnya ada KD, kemudian informasi pendukung, kita juga ada tahapan latihan untuk mengukur seberapa pencapaian dari peserta didik itu sudah minimal atau belum, sudah mencapai target atau belumnya. Nah, yang selanjutnya itu penilaian. Tentunya ada latihan, juga ada penilaian agar kita tahu hasil akhir dari peserta didik sudah mencapai target, dan juga untuk memotivasi agar tumbuh ide-ide baru atau tumbuh semangat agar belajar, seperti itu. Langkah pengembangan buku teks. Sebelum menyusun atau menulis buku ajar atau buku teks, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dan dijadikan landasan dalam rangka menyusun buku ajar. Adapun landasan-landasan tersebut, menurut Muslik, terdapat 4 landasan dalam penulisan buku teks, yaitu A. Landasan keilmuan, B. Landasan ilmu pendidikan dan keguruan, C. Landasan kebutuhan siswa, dan D. Landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan. Menurut Saukah, terdapat 4 tahap kegiatan penulisan buku teks atau buku ajar, yakni A. Tahap persiapan, B.
tahap menyusun rencana penulisan, C. tahap penulisan, dan D. tahap penerbitan. Menurut Mariani, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan buku teks, yaitu A. tujuan, B. penerbitan, C. bobot, D. urutan, dan E.